Kisah kelam Nenek Yoriko. Nenek Yoriko adalah roh kutukan yang ditemui oleh partinya Yayoi saat mereka pergi ke F-Park. Di sini saya akan bahas kisah kelamnya Nenek Yoriko yang dimana sepanjang hidupnya ia dibayangi oleh kematian keluarganya. Pada chapter 44 kita kembali ke masa lalu Nenek Yoriko. Berlatar di tahun 1928 diperlihatkan Yoriko kecil yang sedang melihat sosok hitam atau shinigami yang berada di dekat ibunya yang sudah meninggal dan menyerap roh ibunya. Sejak kecil ia sudah dibekali kemampuan untuk melihat roh seperti Yayoi. Makanya ia bisa melihat shinigami yang berada di dekat ibunya. Berselang 12 tahun kemudian, ia menjadi gadis remaja yang cantik cuy. Ia ditampilkan mengenakan pakaian sekolah Jepang tahun 1900-an dengan setelan serba hitam. Namun sepulang dari sekolah, alangkah terkejutnya bahwa ia melihat shinigami di depan rumahnya yang mana bagi Yoriko kemunculan shinigami itu pertanda buruk. Dan benar saja, terjadi peristiwa kebakaran di rumahnya yang akhirnya merenggut ayahnya. Setelah semua itu terjadi, Yoriko merasa sangat terpukul dengan apa yang telah terjadi selama ini. Namun seorang pria datang untuk menghibur Yoriko dengan sukarela mengajaknya tinggal bersama yang nantinya akan menjadi suaminya dan laki-laki itu bernama Masahide. 4 tahun kemudian, Masahide diharuskan pergi untuk berperang pada kala itu dan harus meninggalkan Yoriko serta putra tercinta mereka. Namun Yoriko tiba-tiba menjadi histeris karena melihat sosok shinigami yang mengikuti suaminya. Dan benar saja suaminya tewas di medan perang pada tahun 1945, pas Indonesia merdeka cuy. Kita lompat ke masa depan. 21 tahun telah berlalu, Yoriko akhirnya sudah berumur dan anaknya sudah dewasa yang juga sudah menikah. Yoriko dikaruniai seorang cucu laki-laki bernama Haruki. Nah, suatu hari anak Yoriko ini mengajak bertamasya untuk pergi ke F-Park sekeluarga. Ketika mereka sedang bertamasya ke F-Park, di sana Yoriko melihat sebuah lubang hitam yang ternyata menjadi cikal bakal munculnya shinigami. Dan yang tidak disangka-sangka shinigami tersebut muncul tepat di belakang anak dan menantunya. Dan seperti yang Yoriko duga, anak dan menantunya mengalami kecelakaan hebat yang menyebabkan mereka meninggal dunia. Yoriko bersumpah akan melindungi cucunya apapun yang terjadi, tetapi takdir berkata lain ketika muncul shinigami tepat berada di samping cucu tercintanya itu. Kemudian terjadi penculikan yang melibatkan cucunya dan berakhir naas ketika ia dipanggil ke rumah sakit dan harus melihat kematian keluarga terakhir yang dimiliki Yoriko, yang pada saat itu juga ia melihat roh cucunya ditelan oleh shinigami. Pada malam itu, dengan penuh rasa dendam, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan memakan pupuk tanaman dan dengan itulah ia menjadi hantu pendendam di F-Park dengan target yaitu wanita yang menyerupai Eko dan shinigami. Begitu kelam kisah nenek Yoriko ini dengan harus melihat keluarganya satu persatu diambil oleh shinigami. Jadi inilah kisah masa lalu nenek Yoriko yang lebih menyedihkan dari masa lalu Ashura dan Gaun Merah, karena masa lalu mereka berdua itu bukan menyedihkan namun menyakitkan dibanding masa lalu nenek Yoriko ini. Itu menurut saya, gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.